Halo semuanya, aku Tari. Di kesempatan kali ini aku mau ngejelasin tentang topologi jaringan. Ini di sini udah ada PPT-nya. Sekarang aku tinggal ngejelasin doang ya. Jadi topologi jaringan adalah sebuah LAN yang dapat diimplementasikan dengan berbagai macam topologi. Topologi yang dimaksud di sini merupakan struktur jaringan fisik yang digunakan untuk mengimplementasikan LAN tersebut. Topologi sendiri merupakan suatu bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan antar komputer satu dengan komputer yang lain dengan menggunakan media kabel maupun nirkabel. Pengertian topologi jaringan adalah suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, yang merangkai sebuah jaringan yang dimana pengguna topologi jaringan didasarkan pada biaya, kecepatan, akses data, ukuran maupun tingkat konektivitas yang dapat mempengaruhi kualitas maupun efisien suatu jaringan. Konsep dasar topologi jaringan adalah arsitektur topologi yang merupakan bentuk koneksi fisik untuk menghubungkan setiap node pada sebuah jaringan. Pada sistem LAN, terdapat 3 topologi utama yang paling sering digunakan, yaitu bus, star, dan ring. Topologi jaringan ini kemudian berkembang menjadi topologi tree dan mesh, yang merupakan kombinasi dari star, mesh, dan bus. Dengan populernya teknologi nirkabel, ini maka melahirkan pula suatu topologi baru, yaitu topologi wireless. Untuk mendevelop local area network, atau yang bisa disebut dengan LAN, dibutuhkan suatu perencanaan atau bisa dikenal sebagai topologi. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah bus, token ring, star, dan peer-to-peer network. Masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Topologi yang mengacu dan mengadaptasi kepada keadaan jaringan yang ada di lapangan memungkinkan atau tidaknya digunakan salah satu topologi, tapi keseluruhan grand design, pemilihan alat-alat aksesoris, aktif atau passive device, dan kebijakan polisi yang diaplikasikan setelah selesainya suatu proyek akan berdasarkan dari pemilihan bentuk topologi jaringan ini. Di sini ada topologi bus, ring, star, extended star, hierarchical, dan mesh. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai topologi ring. Dalam topologi ring, setiap komputer terhubung ke komputer lain dan seterusnya sampai kembali ke komputer yang pertama dan membentuk lingkaran yang disebut dengan cincin. Topologi ini berinteraksi menggunakan token data untuk mengontrol hak akses untuk komputer menerima data. Seperti sebagai komputer 1 akan mengirim file ke komputer 4, maka data akan melewati komputer 2 dan 3 yang akan diterima oleh komputer 4. Sehingga komputer akan melanjutkan pengiriman data jika alamat IP tujuan tidak ada. Dan ini adalah bentuk topologi ring. Yang kedua ada topologi bus. Jaringan komputer topologi bus sebagai antrian dan hanya menggunakan satu kabel koaksial, dan setiap komputer yang terhubung ke kabel dengan menggunakan konektor BNC. Dan kedua ujung kabel koaksial harus diakhiri dengan sebuah terminator. Ini adalah contoh topologi bus. Yang ketiga ada topologi star. Topologi ini berbentuk seperti bintang karena semua komputer yang terhubung ke hub atau switch dengan kabel UTP. Sehingga hub atau switch adalah pusat jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. Sehingga jika satu komputer ingin mengirim data ke komputer 4 dan akan dikirim ke switch langsung mengirimkan komputer tujuan tanpa melalui jaringan komputer lain. Topologi komputer ini paling banyak digunakan saat ini karena keuntungannya yang lebih. Ini adalah bentuk topologi star. Yang keempat ada topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap komputer akan terhubung ke komputer lain dalam jaringan menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer tujuan tanpa melalui komputer lain atau switch hub. Ini adalah bentuk topologi mesh. Kemudian ada topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi dari beberapa topologi star yang menghubungkannya dengan topologi bus, sehingga setiap topologi star akan terhubung ke topologi bintang lain menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini ada beberapa tingkat jaringan, dan jaringan pada tingkatan yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Ini adalah topologi tree. Nah, karena tadi topologi udah selesai, aku bakal lanjut membahas tentang sistem komputer. Jadi apa sih sistem komputer itu?
Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data agar menghasilkan informasi. Ini ada beberapa, yaitu kita akan bahas tentang hardware, software, dan brainware. Pertama-tama ada hardware. Hardware merupakan perangkat komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Contohnya ada monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Sedangkan untuk software adalah program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar. Contohnya ada Microsoft Windows, ada Linux OS, dan ada Mac OS. Sedangkan brainware adalah user yang menggunakan kedua hardware dan software, seperti user kita sendiri dan siapapun yang menggunakan perangkat dan aktivitas yang telah tersedia. Jadi, dapat disimpulkan topologi jaringan dan sistem komputer merupakan elemen penting dalam teknologi informasi. Topologi jaringan mengacu pada tata letak fisik atau logis dari suatu jaringan, seperti topologi bus, star, ring, tree, dan mesh. Setiap jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya yang mengaruhi efisiensi, biaya, serta skalabilitas jaringan. Pemilihan topologi yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Dalam sistem komputer, ada 3 komponen utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Bekerja secara sinergis. Hardware adalah perangkat keras komputer yang mencakup komponen fisik seperti CPU, RAM, hard drive, dan perangkat input atau output. Hardware berfungsi sebagai media untuk menjalankan proses komputasi. Sedangkan software adalah perangkat lunak yang mengontrol dan mengatur penggunaan hardware, termaksud sistem mengoperasi, aplikasi, dan program lainnya. Tanpa software, hardware tidak dapat berfungsi dengan optimal. Sedangkan brainware adalah pengguna atau sumber daya manusia yang mengoperasikan dan memanfaatkan hardware dan software untuk mencapai tujuan tertentu. Brainware berperan sebagai penggerak utama yang memberikan instruksi kepada sistem komputer. Kerjasama antara ketiga elemen ini sangat penting untuk memastikan sistem komputer berjalan secara efektif dan efisien. Dengan topologi jaringan yang baik dan sistem komputer yang terintegrasi, produktivitas dan kinerja teknologi dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan.